Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Salam. Yang saya hormati Ketua Perkumpulan Eksekutif Penggiat Jati Bangsa, Ibu Dr. Bidisi, dan segenap tim manajemen POT Eksekutif Penggiat Jati Bangsa dan seluruh panitia, dan juga yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu serta POT Eksekutif Penggiat Jati Bangsa. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, alhamdulillah pada saat ini kita dapat hadir di rumah kebangsaan dalam keadaan sehat, yaitu dalam rangka kelanjutan terkait dengan pemantapan POT dan juga kelanjutan untuk melaksanakan POT level 4, yaitu Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Hal ini merupakan sikap rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita karena keinginan luhur kita, sehingga saat ini kita bisa merasakan nikmat tersebut. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang di rumah kebangsaan. Di rumah kebangsaan ini salah satunya dan juga yang pertama, Sekretariat Perkumpulan Eksekutif Penggiat Jati Bangsa berada di rumah kebangsaan ini. Kemudian yang kedua, Lembaga Sertifikasi Profesi Eksekutif Penggiat Jati Bangsa, kantor berada di rumah kebangsaan. Kemudian di rumah kebangsaan juga terdapat pusat studi Jati Diri Bangsa dan juga Center of Excellence, yaitu tempat untuk pengembalian generasi muda, dan yang intinya adalah untuk satu tempat pendidikan untuk mengembalikan jati diri bangsa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul. SDM yang unggul untuk mewujudkan Indonesia emas. SDM yang unggul yaitu intinya tertib dan berfungsi. Tertib dan berfungsi. Selamat datang di rumah kebangsaan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh tim manajemen pelatihan POT dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di medsos sekarang namanya menyala. Jadi di medsos itu ramai itu menyala. Jadi ini menyala, keinginan luhur yang tidak pernah padam. Jadi menyala. Menyala ini artinya ada lentera, ya, lentera. Sehingga menyala ini lentera. Dan kesempatan kita bertemu secara langsung, disitulah saling memberikan energi. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing juga punya kekurangan. Disitulah saling melengkapi. POT ini yang merupakan lanjutan dari POT secara online, sekarang kita bertemu secara offline. Sehingga rasa tentunya kita temukan lebih kuat di sini. Karena di rasa itu terdapat lentera-lentera dan energi yang saling memancar. Insya Allah akan membuat ya, dalam kondisi apapun energi semakin kuat, semakin dicas, semakin ini 100%. Jadi Bu Wiri bilang 55 ya.
55, dia tambah 5 itu 10. Jadi pas itu Bu Geri itu. Jadi 55 itu bahasa yang sering digunakan di lembaga pendidikan Polri dan TNI. Nah, ketika siswa sedang latihan, ditanya kekuatan 55 jawabannya gitu. Kekuatan 55. Nah, jadi ternyata 10 juga itu. Jadi kesempatan inilah untuk konsolidasi, kemudian tentunya menguatkan silaturahmi. Karena yang kita lakukan itu gotong royong nasional. Gotong royong nasional melalui organisasi perkumpulan instruktur penjaga diri bangsa yang tugasnya menyiapkan instruktur yang kompeten dan melakukan pendampingan terkait dengan peningkatan kualitas instruktur dan juga peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Jadi perkumpulan instruktur fokus di bidang pendidikan. Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan pelatihan masing-masing sesuai dengan organisasinya yang memanajemen, baik organisasi seperti Saudara Cinta Tanah Indonesia yang mengemban kemanusiaan, masuk Yayasan Pendidikan Sidikiyah, dan juga secara mandiri menyelenggarakan pelatihan melalui katakanlah membuat badan latihan kerja misalkan di manajemen masing-masing. Jadi perkumpulan instruktur menyiapkan instruktur dan pendampingan sampai kemudian sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi instruktur penjaga diri bangsa. Jadi perkumpulan instruktur sifatnya fungsional, menyiapkan instrukturnya berstandar nasional. Tugas-tugas lain yaitu sesuai dengan penamaan jati diri bangsa, itu langkah konkret, misalkan membangun rumah syukur, bakti sosial, kemudian juga peningkatan kualitas instruktur melalui seminar, dialog, gitu. Kesempatan ini untuk saling berinteraksi, kemudian saling memberi saran masukan, karena melalui dialog itulah akan menimbulkan bola salju kan dari kecil terus semakin besar. Karena yang kita lakukan dalam rangka mendukung pemerintah yang saya sampaikan tadi, mewujudkan SDM yang unggul di semua lintas generasi, di semua. Kemudian secara konkret juga mendukung program pemerintah terkait pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi kita pun termasuk agen-agen dari Kementerian Tenaga Kerja, karena kita membantu untuk mensosialisasikan dan mempraktekkan pembelajaran berbasis kompetensi. Di sini bisa jadi kita sebagai jalan tengah itu mendialogkan dengan Kementerian Pendidikan. Karena Kementerian Pendidikan maksudnya juga membentuk kompetensi, khususnya karakter ya. Kemudian visinya mengembalikan jati diri bangsa, mengembalikan firman kemanusiaan kepada seluruh orang Indonesia. Hal ini penting, dengan kembali kepada jati diri bangsa lah, saat itu kita dapat merajut kembali Nusantara. Dan ini merupakan suatu sangat luar biasa karena merupakan jawaban bagaimana kondisi sekarang ini dalam menjalankan kehidupan beragama yang lebih didominasi yaitu dengan dogma, yaitu dengan doktrin, kemudian dengan keyakinan yang di situ
itu sifatnya A dan B. A dan B maksudnya siksa, neraka, kemudian nanti ada dengan dalil sampai membuat takut, sehingga mudah digeser sesuai dengan keinginan dari siapa yang ngomong, bisa menjadi arah politik, bahkan menjadi pintu masuknya intoleran dan radikalisme. Kembali kepada jati diri bangsa, yaitu kembali kepada mata air jiwa bangsa Indonesia, manunggalnya primat kemanusiaan, supaya bisa melepaskan diri dari jiwa lain selain jiwa keimanan dan kemanusiaan. Contoh itu jiwa materialisme. Apabila hal tersebut mendominasi, sekarang kita hidup di era globalisasi, era digital, sehingga budaya materialisme itu sangat mudah karena masuk dalam pikiran manusia mempersepsikan diri, menimbulkan suatu keinginan kehendak. Setelah itu bagaimana bisa mencukupi keinginan tersebut? Dan disitulah kemudian menimbul suatu perbuatan yang tidak sesuai, ya. Bisa menimbulkan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari jati diri bangsa, sehingga dikembalikan kepada mata air jiwa jati diri bangsa, manunggalnya keimanan kemanusiaan. Sangat bermanfaat untuk mengkontrol jiwa kita melalui metode olah rasa, olah periksa, olah karsa, dan ilham ruhi. Ilham ruhi ini sesuai dengan agama masing-masing, kita suci masing-masing, sehingga dalam rasa kita ada tuntunan dari ilahi, kemudian diperiksa, dikontrol, yaitu yang tercela tenggelamkan, kemudian yang terpuji naikkan, hingga karsanya menjadi karsa yang positif. Saat itulah dibiasakan dari dalam, itulah cara untuk ilmu tuwo untuk menjawab yaitu permasalahan dunia saat ini, yaitu mundurnya kemanusiaan, dan yang paling fatal yaitu menjauhkan dari apa yang seharusnya Tuhan perintahkan sesuai dengan agama masing-masing. Inilah jawabannya melalui jati diri bangsa, ya. Ini sangat strategis, ya. Ini sangat strategis karena manusia saat ini, ya, memang ciri dari kehidupan di era revolusi industri 4.0 ini, kebenaran dan realitas itu sangat subjektif. Jadi yang dianggap benar secara umum, padahal itu realitasnya itu nggak benar, karena terhipnotis oleh pikiran. Jadi kondisi sekarang ini, ya, perubahan demikian pesat, ya. Oleh karena itu kita pun juga nggak boleh nggak ngikutin perubahan. Kita harus menjadi manusia yang terus bisa ngikutin perubahan. Kalau kita nggak ngikutin perubahan, kita bisa terlindas. Kita bisa seperti dulu mungkin zaman VOC masuk, diperalat gitu kan, atau hanya jadi penonton. Kemudian yang kedua, dikala perubahan sangat cepat, kemudian kedua juga kondisi sekarang ini bikin kaget-kaget itu. Kaget-kaget yaitu suatu hal yang katakanlah di tempat ini tiba-tiba bisa menjadi viral gitu. Mengapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan sekarang ini, baik faktor internal yang dalam diri kita maupun faktor eksternal. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya suatu bias, kebenaran dan realitas sangat subjektif. Melalui praktek, ya, praktek dari penamaan jati diri bangsa, itu wujudnya tertib dan berfungsi. Jadi kita masing-masing dimanapun, itulah merupakan salah satu jawaban supaya kita tidak terbawa arus. Nah, dan lebih khusus lagi melalui ilmu, ya, yang dikembangkan, ya, di organisasi Sidikiyah, dilestarikan,
kemudian juga oleh persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan kemanusiaan, dan saat ini sebagai penjembatan di dunia pendidikan, yaitu melalui Asosiasi Profesi Institutur Penggiat Jati Diri Bangsa. Jadi kita sebagai penjembatan di dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui penyadaran diharapkan ke depan akan menjadi dialog, terus dialog dari bottom up, dari Sabang sampai Merauke, sehingga sampai kepada para birokrat termasuk TNI, Polri. Nah, sehingga saat itulah diharapkan kolaborasi ini betul-betul untuk menyelamatkan NKRI, untuk melestarikan NKRI, dan untuk mewujudkan Indonesia Emas, tujuan berbangsa dan bernegara. Saat itulah Nusantara dapat dirajut kembali, seperti yang disampaikan sang pemrakarsa. Orang Indonesia yang memiliki Indonesia merasakan nikmat Indonesia sehingga mensyukuri. Itulah yang dimaksud oleh Allah, bahwa alam semesta ini untuk manusia. Manusia diberi pikiran supaya bisa mengelola alam semesta ini untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Namun dalam prakteknya ternyata ada yang nggak tertib. Nah, kemudian karena dari pikiran yang tidak dikendalikan di dalam jiwanya. Nah, kitalah saat ini kita mengembalikan kepada pondasi. Mudah-mudahan keinginan luhur kita ini mendapat mahkota, yaitu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan lanjut dari setelah merajut Nusantara, Indonesia menjadi model, role model dunia, karena dunia saat ini pun juga sedang gelisah. Manusia dunia sedang gelisah di Eropa, ya, di negara-negara maju, ekonomi mereka juga nggak baik-baik saja, banyak permasalahan lingkungan hidup, kemanusiaan. Sehingga melalui ilmu dari Indonesia inilah mereka akan melihat, tapi juga ingin lihat konkretnya juga tentunya. Masyarakat yang sebagai model yaitu Jepang. Mengapa Jepang peradabannya bagus? Karena komitmen konsisten dalam menjalankan nilai-nilai yang disepakati dalam pembangunan manusianya. Indonesia ini ya, tinggal bagaimana konsisten. Sudah disiapkan semua. Itulah tugas kita, ya, untuk sama-sama di jalan Allah. Kita sama-sama ya, dakwah, ya. Kemudian diharapkan nanti menjadi kajian di dunia pendidikan, bahkan dunia. Saat itulah untuk merajut Nusantara, mewujudkan sebagai imam perdamaian dunia. Ini refleksi yang saya sampaikan. Silakan nanti bisa menjadi bahan dialog, bahan diskusi. Dan masing-masing tentunya punya kemerdekaan untuk berpikir. Karena Allah memberi memang manusia untuk berpikir untuk kepentingan manusia lain. Hanya dua dalam berpikir ini, yaitu melalui tasawuf tadi. Hal yang positif mudah menaikkan, yang negatif tenggelamkan, supaya harapannya pikirannya positif. Namun manusia itu tetap manusia, tempatnya lupa. Ya, saat itulah yang penting jangan menganggap yang kita sampaikan itu paling benar. Ini sebagai yang contoh yang saya sampaikan, inilah untuk dialog, kemudian berikutnya menjadi suatu kesepakatan itu sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam dialog tersebut, konsensus. Kemudian saya mohon untuk pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan kita selalu mohon doa kepada Allah. Dan saya mengajak bersama diri saya juga untuk sama-sama kita gotong royong dalam mewujudkan yaitu kegiatan TOG ini lancar,
kemudian sertifikasi lancar, kemudian berikutnya pelantikan pengurus perkumpulan instruktur penggiat jati diri bangsa, dan juga dilanjutkan dengan dialog ya, nasional. Yang lain tentunya saya selaku tuan rumah mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dalam penyambutan, termasuk ke depan barangkali ada hal-hal yang tidak pas, termasuk dari panitia. Kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Siap. Laporan Komandan Abel. Apel dalam rangka POT Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa kualifikasi 3 dan 4 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Inspektur apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Komandan apel dapat mengistirahatkan pasukannya. Gerak di tempat. Gerak.